Apa ini? Hidup bagaimana ini? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Well, hello sobat kucluk, dimanapun kalian berada, gimana sehatnya? Kembali lagi bersama Paman Kucluk di game yang lain dan tidak bukan, yakni The Ants Underground Kingdom. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memaksimalkan kekuatan kombinasi PvP dan PvE bagi free to play ya teman-teman ya. Dalam video ini kita akan coba gimana sih caranya mengeluarkan kemampuan secara maksimal komandan semut berdasarkan kombinasi yang cocok dan meta untuk free to play. Yang tentunya di sini itu kita baru sampai BL ya. Mungkin ini VJ pertama kita dan semut kita juga masih belum ada semut VJ teman-teman. Anjir emang. Jadi kita itu akan membahas apa semut PvP, apa semut PvE, dan pemilihan semut yang cocok antara guardian, shooter, carrier, atau bisa jadi kombinasi guardian shooter ya teman-teman. Jadi tanpa basa-basi kita langsung saja, apa sih itu PvP? Cari tempat top up koin termurah, terpercaya, sat-sat dan amanah. Segera kunjungi Grocoin. Semakin murah dan mudah sampai tumpah-tumpah. Kontak WA admin yang ada di video ini dan cantumkan kode promo dengan kode Paman Kucluk. Kalian bisa mendapatkan harga jauh lebih murah dibanding toko sebelah. Nikmati berbagai promo dan program dari Grocoin. Jadi tunggu apa lagi? Sudah top up masih lemah? Cuaks, top upnya di Grocoin aja. Jam-jam balik. Buruan top up sebelum akhir bulan. PvE itu adalah semut yang berfokus pada pertarungan dengan menyerang dan bertahan dengan pemain aktif lain ya. Jadi kita menyerang player gitu teman-teman. Dan dimana semut PvP ini biasanya berfokus pada serangan normal ya, dan memiliki ciri khusus pada beberapa skillnya. Contohnya dia punya, kalau di Guardian tuh dia punya skill stun atau menekan atau melumpuhkan gitu. Dan beberapa skill dari Guardian juga dia ciri khususnya yaitu ada heal di pasukannya ya. Kita lihat contohnya semut-semut Guardian ini yang memiliki heal. Kita cari contohnya. Nah ini dia, ada Jet Black. Nah Jet Black itu sebenarnya meta dia di frontline nya, cuman dia harus kombinasi dengan semut-semut berbayar. Jadi karena tema kali ini kita untuk free to play atau pemain yang tidak membeli semut-semut berbayar ya. Nah, untuk semut PvP shooter ini biasanya dia memiliki ciri khususnya yakni serangannya yang tinggi dan dia memiliki efek negatif ya. Efek negatif ini tadi seperti contohnya stun atau ya menekan dan memberikan racun, itu ciri-ciri efek negatif seperti itu. Dan salah satu contohnya di sini kita memiliki WA. WA ini bagus untuk PvP karena dia memiliki anti racun ya, atau anti status negatif. Nah seperti itu. Dan untuk PvP carrier dia memiliki pembeda yang sangat signifikan ya teman-teman, yakni mereka memiliki kemampuan menghindar dan mengeluarkan racun yang menakutkan. Wah menakutkan. Contoh di sini semut PvP dari carrier itu ada Golden Crystal ya teman-teman. Biasanya juga dia kalau tidak racun itu menghindar teman-teman. Nah, menghindar itu ada di salah satunya untuk semut ini ya, SE teman-teman. Jadi itu semut-semut PvP secara sekilas ya mungkin. Nah, untuk PvE itu apa sih? Yaitu semut yang mengandalkan pada pertarungan dengan cara menyerang dan bertahan dari makhluk buas atau bisa dikatakan NPC ya teman-teman. Beberapa event ya seperti contohnya Groundhog, Pangolin, atau Groundhog Revenge ya. Nah yang paling mencolok adalah semut tipe PvE ini bisa mengeluarkan kemampuan terbesarnya dengan melihat skill yang mengarah pada peningkatan skill serangan dan damage yang besar dari skill 2, 5, 7, dan 8. Nah contohnya tadi untuk PvE carrier ini ada Golden Crystal ya.
Golden Crystal itu dia mengeluarkan damage yang besar dibanding semut carrier lainnya. Nah, dia bersaing sama SM contohnya seperti itu. Dan juga kalau memang di shooter itu dia kalau masalah PvE itu menangnya masih RM ya dibandingkan dengan WB. Kebetulan kita di sini tidak punya WB ya teman-teman. Nah, untuk Guardian ini digadang-gadang bahwa LD ini sudah memiliki awakening ya, cuman di grup 6 ini belum ada teman-teman. Jadi untuk PvE Guardian terbesar itu masih dipegang oleh HP ya. HP ini Harry Panther, mana punya kita? Gak ada juga teman-teman, asem. Nah ini. Nah, untuk kombonya mungkin kita langsung aja pindah. Berlama-lama kemudian. Nah, jadi untuk semut PvP Guardian itu kita memiliki formasi untuk PvP yang sebelah kiri ya teman-teman, dan PvE untuk sebelah kanan. VJ tidak akan kita bahas karena belum pernah melihat atau belum pernah mengamati semut-semut fast jungle ya teman-teman. Jadi di front line untuk semut-semut PvP BL ini kita memiliki PA, dan di mid lane-nya ada Leaf Devour, juga di belakangnya kita memiliki Harry Panther ya teman-teman. Nah, untuk PvE ini tetap kita harus ada Gold Armor yang memang dia sudah memiliki awakening, khususnya dia minimal itu level 20 dan ungu ya teman-teman. Jadi damage-nya akan besar gitu. Dan di mid lane-nya tetap kita memiliki Leaf Devour, juga untuk backline-nya masih Harry Panther ya teman-teman. Ini untuk kalian yang sudah memiliki semutnya dan paling tinggi kalian mencapai rank BL ya. Kalau mungkin kalian belum pernah atau belum mendapatkan semut-semut BL Guardian, nah kita memiliki formasi yakni ada SA, GTA, dan juga Mimikry ya teman-teman. Jadi di depan ada SA untuk PvP-nya, dan di tengahnya ada Giant Tooth, juga di belakangnya ada MM atau ahli peniru ya teman-teman. Untuk PvE seperti biasa kita di depan itu ada Gold Armor, di belakang ada Mimikry Master, dan juga di belakangnya lagi ada Jack Jumper teman-teman. Seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir, bang gimana kalau misal kita belum pernah BL. Nah, ini adalah PvP dan PvE formasi khusus Guardian yang belum pernah mendapatkan semut Guardian, atau kalian belum mencapai pulau di Barrenland ya teman-teman. Jadi itu untuk formasi Guardian. Nah, untuk formasi shooternya kita ada PvP di kiri ini ada Dolly sama WA di tengah, dan di belakangnya ada Icebreaker atau WB ya teman-teman. Juga untuk PvE-nya kita tetap masih memakai GA, RM, dan juga WB. GA ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk PvE ya teman-teman, karena memang dia meningkatkan buff serangan terhadap Groundhog dan juga Pangolin teman-teman. Gitu ya sobat celup. Jadi kenapa harus DB, WA, dan WB? Karena memang kalau DB tanpa WA atau kebalikannya WA tanpa DB itu kayaknya kurang dia. Kurangnya kenapa? Karena di DB ini dia memberikan counter attack atau mungkin bisa serangan balas dendam ya kita bilang. Nah, WA ini sebagai anti debuff dia, jadi menghilangkan status negatif seperti yang tadi saya bilang, bahwa WA ini menghilangkan status seperti racun, juga efek menekan stun, dan juga dia menghilangkan racun juga ya dari semut-semut carrier seperti itu. Di belakangnya juga ada WB sebagai damage dealer ya. Nah, untuk PvE kenapa kita memakai dua damage dealer ya? Memang untuk PvE ini kita membutuhkan damage attack terbesar ya, atau paling tinggi gitu. Dan juga jangan khawatir untuk kalian yang belum sampai BL atau belum memiliki semut-semut BL. Di sini ada formasi yang memang sangat sering diminati untuk player shooter ya, khususnya di server awal atau mungkin kalian yang baru masuk LI.
Nah, ini adalah formasi di depan kita memiliki Slim Archer dan juga Giant Tooth di tengahnya, kemudian di belakangnya ada Repaster. Ini merupakan semut yang sangat umum untuk player-player free to play yang masih berada di server ya. Dan untuk PvE-nya kita memiliki Gold Armor, RM di tengah, dan juga Jack Jumper di belakang. Jack Jumper ini memang sangat familiar ya untuk player-player zaman old gitu teman-teman. Lalu kita memiliki semut formasi carrier ya. Di BL ini tetap kita yang paling depan itu harus SE, GTA, dan juga GC ya. Biasanya ada yang double untuk damage dealernya, ada yang memakai SM. Cuman biasanya SM sering mengeluarkan skill yang sedikit ya. Jadi biasanya kita menggunakan GTA untuk mid lane-nya teman-teman. Seperti bisa kita lihat bahwa SE ini dia memiliki skill menghindar yang sangat tinggi ya. Jadi kita bisa mengecoh lawan kita kalau ada gambaran videonya mungkin seperti itu. SE bisa menghindar sambil memberikan damage, juga di tengahnya menjadi tanker yang agak-agak keras ya teman-teman. Dan di belakangnya ada Golden Crystal sebagai damage dealer untuk PvP carrier kita. Nah, untuk PvE-nya kita seperti biasa ada Gold Armor kembali di depan, dan juga ada SM dan Golden Crystal ya di belakangnya. Ini hal umum untuk pemain-pemain carrier. Lalu untuk yang masih belum juga mendapat semut-semut BL atau semut LI, atau kalian yang masih berada di server, ini adalah formasi yang sangat familiar juga untuk player-player carrier ya. Kita memiliki formasi SA, GT, dan juga SM. Di sini PvP-nya memang sedikit memaksa karena SA, GT ini lebih ke apa ya, dia biasanya digunakan untuk player shooter. Cuman karena memang kalau kekurangan semut dan memang benar-benar free to play, formasi ini sangat kuat untuk melawan semut-semut shooter dan juga semut guardian ya di server awal-awal kita bermain seperti ini. Juga untuk memberikan damage tertinggi kepada PvE, kita memiliki formasi GA, SM, dan juga JJ ya teman-teman. Nah, dari kesekian ini memang semuanya memiliki awakening ya sekarang. Jika memang masih kurang, coba kalian tingkatkan awakeningnya ke level 20 atau minimal dia berwarna ungu ya untuk formasi utama kalian seperti itu. Dan satu lagi kita memiliki formasi untuk teman-teman yang masih bermain unit GSS ya. Apa itu GSS? GSS itu formasi guardian shooter-shooter. Jadi di depannya kita memasang pasukan guardian, dan di tengah juga belakang kita memakai pasukan shooter teman-teman. Di front line-nya ada PA, di mid lane ada NTA, di back line ada WB ya teman-teman. Nah, kalau memang kalian tidak memiliki ketiga itu, kalian bisa menggunakan SA, GT, dan RM ya. Memang RM ini gimana ya, skillnya agak malas karena regen keluar skill 5 kalau tidak salah, dia sedikit lebih kurang dibanding semut-semut lainnya. Jadi kalau bisa dibilang itu semut turuan ya teman-teman, kucluk asem memang. Jadi memang semut-semut itu memiliki kemampuan tersembunyi lainnya, dan itu adalah merupakan hasil analis dan praktik pribadi ya, mengambil beberapa referensi dan juga hasil dari diskusi serta berbagi pengalaman ya dengan teman-teman khususnya. Untuk hasil konkretnya mungkin banyak variabel di luar daripada semut khusus itu sendiri. Di antaranya adalah atribut dari flora mutasi yang memang harus tinggi juga sih ya. Di sini kita harus benar-benar mencapai atribut yang tinggi dari segi attack dan juga dari segi HP ya teman-teman. Juga ada lagi dari variabelnya, ada buff semut kolam mutasi. Di sini buff kolam mutasi kita mana ya? Nah, di sini juga kita bisa meningkatkan atribut kita dari
meningkatkan level yang menggunakan spora dan juga supreme apa tuh namanya lupa saya. Ini kalau tidak ya spora tertinggi, supreme spora seperti itu. Juga kita bisa meningkatkan gudang harta karun, terus kolam pembaruan, dan yang lebih signifikan itu dari serangga ya teman-teman. Jadi dari serangga juga kita harus memiliki serangga untuk pertempuran yang khusus dari setiap unit yang memang menjadi fokus utama kita bermain user guardian atau shooter kah atau carrier kah gitu. Jadi sangat berpengaruh juga level serangga, talentnya kemana, talent PvE atau PvP gitu. Jadi untuk kalian yang memang benar-benar ingin bermain free to play ya, semoga kalian bisa lebih bersabar dan jangan berpuas diri lah, atau mungkin kalian cepat pensi. Kalian bisa mencoba untuk top up sedikit lebih ke titik intinya gitu. Jika kalian ingin atribut ya top up atribut yang memang kalian bisa untuk menyisihkan uang jajan atau uang tabungan kalian ya teman-teman. Namun video ini memang dikhususkan untuk free to play dan yang masih baru bermain game The Ants Underground Kingdom ini ya. Juga beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai free to play. Permainan yang menarik itu bukanlah mereka yang terus-menerus mendapat kemenangan dan selalu merasa puas gitu. Jadi spender juga memiliki hasrat yang tinggi terhadap kepuasannya tersendiri dengan mendapatkan yang mereka inginkan. Yang jelas dengan uang mereka sih ya. Jika kita sebagai free to play ya, maka mindsetnya adalah gunakan waktu kalian itu dalam kesenangan dalam game gitu. Contohnya bertemu dengan teman-teman baru atau memperluas relasi lah ya. Dan memahami permainan tanpa merusak kesenangan orang lain gitu. Nah itu kita bisa bermain dengan menyenangkan tanpa cepat bosan atau pensi gitu ya teman-teman. Jadi sekian video kali ini, cara memaksimalkan gimana sih kombinasi atau formasi yang bagus seperti itu ya teman-teman. Untuk video lainnya mungkin kita akan membahas mengenai semut VJ atau bisa jadi tentang awakening, WB, GC dan juga LD ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Juga nyalakan lonceng atau notif di akun YouTube kalian. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan terima kasih sudah menonton. Sehat selalu. Salam kucuk.